Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Prasetyo. Saya dari kelas 2D4 Elektronika B, NRP 2120600032. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari praktikum mikrocontroller yang mana diampu oleh Bapak Ahmad Hendriawan STMT. Untuk tugas 2 dari praktikum mikrocontroller ini yaitu mengenai traffic light, dimana untuk instruksinya yaitu implementasikan traffic light untuk pejalan kaki, yang mana untuk penyeberangan jalan. Ada dua traffic light, yang pertama untuk kendaraan, yang kedua itu untuk pejalan kaki. Traffic light kendaraan akan selalu hijau on secara default, dan lampu untuk pejalan kaki secara default akan merah on. Disuruh untuk menambahkan buzzer untuk peringatan ketika lampu jalan kaki ini warnanya lampu jalan kaki untuk warna hijau itu menyala. Untuk notnya di sini untuk menggunakan Arduino Uno di PiximLab dan juga platform I/O. Minimal selama lampu hijau on untuk lampu traffic light pejalan kaki itu nyala buzzer minimal 5 kali. State yang dimotif supaya ada tambahan buzzer. Berikut merupakan diagram alur dari tugas 2 yaitu traffic light. Yang pertama mulai dari start, selanjutnya posisi default dari traffic light kendaraan yaitu berwarna hijau. Nah, ketika di sini button ditekan, maka lampu dari hijau akan berganti menjadi merah untuk yang kendaraan dan nyalanya sebesar 1 detik. Setelah itu berganti menjadi merah dan menyala sebesar 3 detik. Setelah 3 detik, lampu warna hijau untuk pejalan kaki akan menyala sebesar 3 detik. Setelah itu lampu warna merah untuk pejalan kaki akan menyala sebesar 3 detik. Kalau lampu ini warna merah menyala, lampu hijau mati. Nah, tetapi selama lampu hijau dan merah untuk pejalan kaki ini menyala, lampu merah untuk mobil atau kendaraan ini tetap menyala sampai setelah lampu pejalan kaki ini berwarna merah sebesar selama 3 detik. Setelah itu berganti lampu untuk kendaraan berganti kuning selama 2 detik. Di sini lampu warna merahnya baru mati. Jadi lampu kuning menyala, lampu merah ini mati, terus lampu kuning ini menyala 2 detik. Setelah itu lampu warna hijau untuk posisi default dari kendaraan, traffic light kendaraan akan menyala lagi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram wiring dari traffic light ini. Di sini saya menggunakan FreeSync untuk wiringnya. Nah, dapat terlihat di sini terdapat bagian-bagian dari traffic light. Yang pertama di sini traffic light kendaraan, dan di sini ada pejalan kaki, di sini ada buzzer, dan di sini ada input berupa 1 button. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai output. Pada bagian output ini semua output saya konfigurasi sebagai active high, dimana akan aktif atau lampu LED akan menyala, buzzer akan berbunyi ketika diberikan logika high oleh Arduino nya. Pada bagian yang paling kiri ini adalah lampu traffic light untuk kendaraan, dimana untuk konfigurasi pinnya untuk lampu hijau ini saya hubungkan ke pin 11 dari Arduino atau PB3. Untuk lampu kuningnya saya hubungkan di pin 12 Arduino atau PB4, dan lampu merahnya saya hubungkan di pin 13 Arduino atau PB5. Selanjutnya untuk traffic light pejalan kaki, untuk lampu merah saya hubungkan ke pin 9 atau PB1, dan untuk lampu hijau saya hubungkan ke pin 8 atau PB0. Sedangkan untuk buzzer saya hubungkan ke pin 10 Arduino atau PB2,
dan di sini terdapat input dan yang mana saya konfigurasikan sebagai active low, dimana ketika button ini ditekan maka akan mengirimkan sinyal low ke pin 5 Arduino atau pada pin PD5. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program traffic light yang sudah saya buat. Yang pertama di sini terdapat include avr/io.h, dimana ini penggunaan library avr sehingga tidak menggunakan library Arduino. Selanjutnya ada include util/delay.h, yang mana ini merupakan penggunaan library delay yang berfungsi untuk menjeda nyala dari LED, dan di bawahnya terdapat in main void yang merupakan main program. Dalam main program ini terdapat DDRD dan sama dengan negasi 1 geser-geser 5, yang mana menjadikan port D pada bit 5 sebagai input dan bit yang lain itu dibiarkan. Nah, untuk perhitungan manipulasi logikanya seperti berikut. Jadi kalau nantinya digunakan misal port D digunakan sebagai input, maka gimana caranya itu agar hasilnya di sini 0. Nah, agar hasilnya di sini 0 dan yang lain itu dibiarkan, maka harus membutuhkan sebuah gerbang logika, yaitu gerbang logika AND, yang mana jika inputnya itu bernilai 0 dan X, maka outputnya yaitu 0, tapi jika 1 dan X, maka tetap X, dan didapatkan hasilnya seperti berikut. Nah, jadi dari hasil berikut dinegasi, dan untuk hasilnya nanti seperti ini, DDRD dan sama dengan negasi 1 geser-geser 5. Selanjutnya di bawahnya terdapat program DRB atau sama dengan 0x3f, yang mana menjadikan port B pada bit 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai output dan bit yang lainnya itu dibiarkan. Nah, untuk manipulasi logikanya itu seperti berikut. Jadi kalau sebagai output, gimana caranya nanti bit 0 sampai 5 ini hasilnya nanti 1 dan 6 dan 7 ini dibiarkan. Nah, maka membutuhkan gerbang logika OR, yang mana jika inputnya bernilai 1 dan X maka outputnya 1, tetapi jika inputnya 0 dan X maka outputnya tetap 0, sehingga dihasilkan untuk hasilnya seperti berikut. Dan untuk penulisannya yaitu DDRB atau sama dengan 0x3f. Selanjutnya di sini terdapat program port B atau sama dengan 0x3f. Nah, cara untuk mencari dari perhitungan logika manipulasi logikanya itu sama seperti yang bagian DDRB ini. Selanjutnya yaitu ada program while yang merupakan main loop. Di dalam program while ini terdapat program port B atau sama dengan 1 geser-geser 3, di mana ini merupakan kondisi high untuk bit 3 dari port B, di mana untuk PB3 ini atau port bit 3 ini merupakan lampu hijau. Jadi lampu hijau ini akan menyala terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada program port B dan sama dengan negasi 0x37, yang mana menjadikan port B pada bit 0, 1, 2, 4, 5 itu berkondisi low, sehingga mengakibatkan selain lampu hijau untuk kendaraan, maka lampu atau buzzer yang lain itu akan mati. Nah, di sini terdapat program if, ya, di sini artinya yaitu jika port D pada bit 5 ini ditekan dan menghasilkan logika low, maka akan mengeksekusi program di dalamnya. Nah, untuk program di dalamnya terdapat port B dan sama dengan negasi 1 geser-geser 3, yang artinya port B pada bit 3 ini dikondisikan low dan yang lain dibiarkan. Jadi sebelum pin D ini ditekan, sebelum pin port D pada bit 5 ditekan, maka yang menyala adalah lampu hijau untuk kendaraan. Setelah ditekan, lampu hijau untuk kendaraan ini akan mati, dan lampu
kuning untuk kendaraan akan menyala. Nyalanya yaitu sebesar 1 detik. Nah, setelah itu lampu warna kuning ini akan mati, yang ditentukan oleh program port B dan sama dengan negasi 1 geser-geser 4. Nah, selanjutnya lampu akan berganti menyala, yaitu untuk lampu merah untuk kendaraan ya, yang mana programnya yaitu port B atau sama dengan 1 geser-geser 5, yang mana di delay sebesar 3 detik atau 3000 milisecond. Nah, setelah nyala lampu itu sebesar 3 detik, maka lampu warna merah untuk pejalan kaki akan menyala. Nah, ketika untuk lampu hijau untuk pejalan kaki akan menyala dan ditunjukkan oleh program ini port B atau sama dengan 1 geser-geser 0. Nah, ketika lampu hijau untuk pejalan kaki ini menyala, maka di sini terdapat program if, dimana jika port B pada bit 0 ini berkondisi high atau lampu hijau untuk pejalan kaki menyala, maka masuk ke program for ini. Program for ini yaitu I sama dengan 6, I kurang dari sama dengan 0, I min min. Ini merupakan program iterasi atau looping sebanyak 6 kali looping. Nah, di dalam for ini terdapat program if juga, yaitu jika I lebih besar dari 0, maka yang terjadi adalah di sini ada port B atau sama dengan 1 geser-geser 2, dimana ini menjadikan buzzer berbunyi atau dalam kondisi aktif. Nah, bunyi dari buzzer ini akan berbunyi selama 250 milisecond dan selanjutnya akan mati, dan untuk programnya seperti ini. Dan di sini mati dari buzzernya itu di delay sebesar 250 milisecond juga. Nah, nyala dan matinya dari buzzer ini akan terus berkelanjutan sampai proses looping atau iterasi ini berjalan 6 kali. Nah, ketika sudah 6 kali, maka program keluar dan menuju ke port B dan sama dengan negasi 1 geser-geser 0, dimana port B pada bit 0 ini berkondisi low. Nah, ini untuk lampu hijau dari pejalan kaki akan mati. Selanjutnya lampu hijau untuk pejalan kaki ini berganti menjadi lampu merah dan dijeda sebesar 3 detik atau 3000 milisecond, dan selanjutnya lampu pejalan kaki untuk warna merah ini dimatikan, serta untuk lampu atau traffic light dari warna merah untuk kendaraan juga dimatikan. Nah, setelah dimatikan untuk yang kendaraan, maka akan menuju ke program ini yaitu port B atau sama dengan 1 geser-geser 4, dimana ini artinya port B pada bit 4 ini berkondisi high, sehingga menyalakan lampu kendaraan untuk lampu traffic light untuk kendaraan untuk warna kuning ini menyala. Nyalanya selama 2 detik dan setelah itu dimatikan. Nah, setelah mati maka akan kembali ke posisi default, yaitu kembali ke lampu kendaraan yang berwarna hijau ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses compiling dan uploading dari program. Untuk proses compiling seperti ini dapat dilihat. Nah, yang mana prosesnya yaitu yang pertama menjalankan platform io.exe, setelah itu memproses board yang digunakan dan pengaktifan mode verbose yang mana terdapat configuration, platform, hardware, debug, package, dan juga LDF. Nah, setelah itu ditemukan di sini 5 library dan di scan. Setelah itu dalam mode build
Nah, setelah itu main.cpp-nya itu dikompil, firmware.elf-nya di linking, dan mengecek size-nya pada firmware.elf-nya. Dan di sini dapat diketahui bahwa penggunaan RAM sangatlah kecil, hanya 0,0%, yang mana yang digunakan yaitu 0 bytes dari 2048 bytes, sangatlah kecil. Untuk yang memori flashnya yaitu juga sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,8%, atau yang digunakan itu 256 bytes dari 32.256 bytes. Selanjutnya proses uploading program. Untuk proses uploading program ini prosesnya hampir sama seperti compiling. Nah, tapi diteruskan mengkonfigurasi upload protokol, yang mana yang tersedia di sini adalah Arduino. Dan selanjutnya mengkonfigurasi juga port pada PXIMLab atau Arduino Uno-nya, yaitu dan ditemukan yaitu COM9. Nah, setelah itu melakukan upload firmware.hex-nya, dan di sini dilakukan proses reading input file untuk firmware.hex-nya, dan di sini ada writing dari flash yaitu sebesar 256 bytes. Nah, setelah itu akan di reading kembali untuk chip flash datanya. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir saya akan coba untuk mendemonstrasikan hasil kerja saya mengenai tugas 2 traffic light ini. Nah, dapat dilihat di sini untuk posisi defaultnya dari lampu traffic light kendaraan yaitu berwarna hijau. Nah, setelah button ditekan maka akan berganti menjadi kuning untuk lampu kendaraannya selama 1 detik. Setelah itu berganti menjadi merah. Nah, selama 3 detik. Setelah 3 detik, nah di sini lampu untuk pejalan kaki yang berwarna hijau akan menyala, dan juga buzzer di sini akan nyala dan juga mati selama delay yang telah ditentukan. Setelah itu lampu jalan kaki berubah menjadi merah. Dan setelah itu kembali lagi menyalakan lampu yang warna kuning, tapi di sini sudah mati untuk lampu merahnya untuk kendaraan. Dan terakhir lampu warna hijau atau defaultnya akan menyala kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.